Kalau itu udah terjadi, maka ketika kita melakukan penawaran produk, itu pasti akan lebih mudah. Kalau kalian hanya mengandalkan produk, ya, kalian hanya mengandalkan perusahaan untuk bisa masuk menjual produk, kalian belum menjadi salesman yang tangguh. Tapi, ya, harus ada Senin sampai Minggu jualan lagi. Semangat pagi! Selamat datang di channel Wajah Sales, tempat kita mendapatkan informasi dan berdiskusi tentang sales and distribution. Senin sampai Minggu, jualan lagi. Oke, rekan-rekan sekalian, ini ada pertanyaan nih. Bang, ini gimana cara ngeyakinin toko buat ambil produk baru kita? Padahal di rak mereka udah penuh sama produk kompetitor yang lebih laku. Ya, dan udah punya nama. Mereka selalu jawab, nanti aja mas. Nunggu barang yang ini habis dulu. Waduh, ini suatu permasalahan yang selalu terjadi. Karena kenapa? Ingat pelajaran sebelumnya, yaitu kalau kita mau meningkatkan penjualan atau membesarkan bisnis kita, kan hanya ada dua. Itu pertama adalah sell to more store, atau jual ke lebih banyak toko, dan sell more to store, atau kita jual lebih banyak secara quantity atau bisnisnya terhadap toko yang sama. Salah satunya ada dengan menggunakan produk baru. Waduh, kalau kita mau menawarkan produk baru dan ditolak, akhirnya apa? Kita akan sulit untuk meningkatkan penjualan kita, meningkatkan bisnis kita, ya. Dan saya yakin buat teman-teman sekalian itu jadi suatu masalah besar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, kita ingat bahwa kalau kita bicara di penjualan di lapangan di toko, bahwa space atau mungkin gudang atau mungkin pajangan toko tersebut terbatas. Ya. Oke, terus kalau gitu bagaimana dong supaya kita bisa masuk? Nah, ini balik lagi saya akan mengutarakan bahwa jadi seorang salesman yang tangguh, ya, harus seperti apa? Kita harus dekat dengan customer kita. Ingat pelajaran yang sebelumnya, bahwa bahkan kita harus tahu kapan dia ulang tahun, anaknya sekolah di mana, sehingga kita bisa memberikan selamat misalnya kalau dia ulang tahun atau dan lain. Intinya adalah membangun kepercayaan atau membangun kedekatan dengan customer kita tadi. Ya, kalau itu udah terjadi, maka ketika kita melakukan penawaran produk, itu pasti akan lebih mudah. Ya, tetapi kembali kita bicara bisnis. Ya, ingat sekali lagi bahwa bukan hanya kita yang menawarkan produk. Ya, oleh karena itu seorang salesman harus benar-benar paham tentang benefit produknya. Ya, bukan hanya fitur dari produk, tapi benefit dari produknya. Ya, untuk apa? Bisa menyelesaikan masalah. Ingat, ya, kenapa pelanggan mau beli atau konsumen mau beli? Karena dia ada masalah dan dia mengharapkan solusi dari produk kita. Nah, kalau kita analisa tentang toko, ya, toko itu dia berjualan mau ngapain sih? Otomatis dia sudah pasti ingin mendapatkan untung. Saya sih hampir jarang ya nggak pernah ketemu dengan toko yang dia berjualan buka toko karena hobi. Atau dia karena suka aja. Tidak, dia biasanya adalah mencari untung. Nah, untungnya dari mana? Ya, dari menjual produk. Nah, kembali kalau kita analisa kenapa dia menolak, ya karena dia belum yakin bahwa produk tersebut, ya, produk tersebut bisa memberikan keuntungan. Ya, kalau kita bicara sebenarnya nih rahasia, jangan dibicarakan ya dengan apa? Dengan pemilik toko, bahwa pemilik toko itu dia tidak peduli produk apa yang dia jual, yang penting dia dapat untung. Ya, karena tujuan utama dia adalah untuk mendapatkan untung. Otomatis sebagai seorang salesman kita harus menjabarkan itu. Kita menjelaskan fitur produk dan memberikan kepercayaan, membangun kepercayaan bahwa produk kita tersebut bisa laku, bisa terjual. Ya, dengan apa? Dengan teknik-teknik. Kita bisa dengan yang sebelumnya kita bicara, yaitu dengan apa? Dengan memberikan empati tadi saya sebutkan sebelumnya, dan juga kita bisa bisa memberikan alternatif, ya, untuk apa? Bisa menyempatkan produk kita. Intinya adalah ini adalah medan pertempuran. Ya, balik lagi tadi saya katakan bahwa pemilik toko nggak peduli dia produknya apa. Oleh karena itu, manfaatkan powerful dari produk kita terhadap toko tersebut. Karena kenapa? Ya, di dalam dunia penjualan ada 3 karakter atau ada 3 promosi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah promosi produk, yang kedua adalah promosi perusahaan, yang ketiga adalah promosi personal. Kalau kalian hanya mengandalkan produk, ya, kalian hanya mengandalkan perusahaan untuk bisa masuk menjual produk,
kalian belum menjadi salesman yang tangguh. Tapi ya harus ada personal promotion atau personal branding yang harus diberikan. Ya, oleh karena itu, balik lagi buat teman-teman, sebagai seorang salesman, kita harus benar-benar paham dengan kondisi dari toko tersebut. Ya, balik lagi, pajangannya terbatas, semua produk mau masuk. Kalau kita mempunyai branding yang kuat, ya, promotion yang kuat terhadap personal kita, itu akan jauh lebih mudah. Tapi balik lagi, ya, intinya kita harus paham benar-benar tentang produk kita itu sendiri, benefitnya apa, dan bisa memberikan solusi. Ingat kuncinya tadi, seorang pemilik toko, dia membuka toko, dia menjual, karena ini ingin mendapatkan keuntungan. Itu yang harus diyakinkan. Sehingga ada kemungkinan bahwa dia akan menyingkirkan produk kompetitor kita. Ya, oleh karena itu, buat teman-teman, para sales lapangan, para pejuang lapangan, jangan sampai kita yang jadi korban. Kita yang harus menjadi pejuang di situ. Oke, Senin sampai Minggu, jualan lagi. Senin sampai Minggu, jualan lagi.